Sahabat budaya, hari ini tanggal 7 September 2022, rangkaian acara Presidensi G20 Borobudur dimulai dan akan berlangsung sampai tanggal 14 September 2022. Semua persiapan, terutama panggung-panggung pertunjukan, sudah dilakukan pengecekan kesiapannya sepanjang hari kemarin. Dalam gelaran nanti ada 2 panggung utama di kawasan Candi Borobudur ini, yang nantinya menjadi tempat pentas pertunjukan, baik musik, teater, tari-tarian, hingga gelaran budaya lokal seperti selamatan sedekah bumi dan lain-lain. Dan inilah panggung Lumbini, yang nantinya juga akan ada pertunjukan musik dan budaya. Panggung pertunjukan lainnya adalah panggung Aksobia. Selain 2 panggung utama, Lumbini dan Aksobia, dalam rangkaian acara Indonesia Bertutur nanti juga akan dimeriahkan dengan berbagai suguhan karya seni dan budaya. Salah satunya adalah pertunjukan film tari yang akan dipertunjukkan dalam pentas Layaramba sebagai rangkaian festival film nantinya. Dalam festival film nanti, dijadwalkan akan berlangsung mulai petang hingga malam setiap harinya. Dan semuanya ini akan digelar secara gratis. Dalam rangkaian acara Indonesia Bertutur, juga ada festival kuliner Nusantara, khususnya makanan atau jajanan khas Jawa. Selain itu juga akan ada tenan-tenan souvenir khas produksi para perajin lokal dengan daya tarik dan keunikan-keunikan tersendiri. Sangat cocok untuk oleh-oleh saat kita berkunjung ke acara Indonesia Bertutur selama digelar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memimpin presidensi G20 di bidang kebudayaan dan mengajak dunia bergotong royong untuk memulihkan sektor kebudayaan dunia dengan mempraktikkan gaya hidup yang berkelanjutan serta kerjasama melalui dana global untuk pemulihan seni dan budaya. Dari kawasan Candi Borobudur, Tim Liputan Indonesiana TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menggelar agenda besar dengan tajuk Festival Indonesia Bertutur 2022 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dimulai pada hari ini tanggal 7 September hingga 11 September mendatang. Acara yang bertepatan dengan Presidensi Indonesia G20 ini diselenggarakan sebagai sarana untuk menjaga budaya berkelanjutan dan cagar budaya sebagai sumber budaya sekaligus memperluas akses publik atas warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Acara ini juga melibatkan sekitar 900 pelaku seni budaya dan menampilkan lebih dari 100 karya. Ada 5 program yang akan ditampilkan pada kegiatan Indonesia Bertutur 2022 kali ini, yakni Virama, Kirana Maya, Anarta, Layaramba, dan juga Visaraloka. Pagi tadi, tim kami dari Indonesiana TV sudah meliput pameran karya seni Expanded Media Visaraloka yang melibatkan seniman dari dalam maupun luar negeri. Pameran ini dibuka secara langsung oleh Direktur Perfilman Musik dan juga Media Baru Kemenristek Dikti, Bapak Ahmad Mahendra SOS. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Visaraloka, akan berbincang-bincang dengan saya, Koordinator Pameran Karya Seni Expanded Media Visaraloka, Ibu Gianti Swastika. Halo Ibu, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar Mbak? Ya. Ibu, apa saja yang akan dihadirkan di pameran Karya Seni Expanded Media Visaraloka nanti, Bu? Ya, pameran ini mengundang 23 seniman dan melibatkan 4 ruang seni yang ada di sekitar kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya, ada beberapa karya, ada live performance, ada karya dengan basis media baru, dan juga ada karya-karya yang bersifatnya instalasi dan eksperimen gitu. Acara ini melibatkan siapa saja, Bu, dan apa yang menjadi tujuan dari digelarnya acara ini, Bu? Ya, jadi acara ini melibatkan 23 seniman, itu ada internasional dan Indonesia. Salah satunya adalah performance atau karya dari Khoi Samnang, Kamboja, dan juga ada karya dari Lisa Raihana dari New Zealand, ada Mela Jarsma dari Indonesia, dan juga ada karya dari Troma Rama dan Natasha Tonte dari Indonesia. Kesemuanya terbagi menjadi 4 ruang yang ada di kawasan Candi Borobudur.
pameran ini bertujuan untuk menampilkan gagasan berkarya yang inovatif gitu, dan menjangkau banyak media, terutama media baru. Baik, infonya nanti akan ada arak-arakan dari Brayat Panangkaran ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu seperti apa acaranya? Ya, hari ini kami akan melakukan pembukaan kecil-kecilan gitu, soft opening pameran Expanded Media Visara Loka bertempat di Elo Progo Art House. Situasinya di antara Kali Elo dan Progo. Jadi kami merasa penting untuk melibatkan Brayat Panangkaran untuk melakukan ritual air gitu, untuk menjadi seremoni pembuka kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, terlaksana dengan sukses. Baik Ibu Gintani, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama saya di sini. Sahabat budaya, rangkaian Festival Indonesia Bertutur 2022 akan dibuka secara resmi dan diadakan acara selamatan nanti sore di panggung Lumbini. Tentunya akan ada banyak sekali acara, mulai dari program Firama, nantinya akan ada panggung senja dan juga area kuliner. Kemudian ada program Kirana Maya yang akan menyajikan instalasi festival cahaya dan juga video mapping di panggung Aksobia. Kemudian ada program Anarta yang akan membuka secara resmi acara ini dan juga mengadakan selamatan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara selamatan dan pembukaan Indonesia Bertutur 2022, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Ruri Nostalgia sebagai Koordinator Selamatan dan Pembukaan Indonesia Bertutur 2022. Halo Bu Ruri. Halo Mbak, apa kabar? Baik Bu, Ibu kabarnya baik ya Bu ya? Baik. Ibu, bagaimana sejauh ini persiapan akhir untuk acara selamatan dan juga pembukaan Indonesia Bertutur 2022 Bu? Persiapannya berapa lama Bu? Persiapannya sendiri itu sebenarnya lebih dari 3 bulan sih Mbak. Tetapi kan itu dari konsepnya dulu ya. Kita buat konsepnya, setelah itu kita diskusikan dengan tim yang lain, kemudian juga ada persetujuan. Nah selanjutnya baru kita hubungi seniman-seniman itu. Nah setelah dihubungi seniman-senimannya kita buat schedule latihan. Nah mulai latihannya sendiri itu dari bulan Juli akhir itu baru kita serentak. Tim kami dari Jakarta ada 10 orang yang membantu ya, jadi kita sebar. Ada yang masuk ke kelompok 1, 2, dan 3 gitu. Jadi supaya semuanya bisa berjalan bersama. Nah latihan itu sebulan sekali. Juli kita latihan, Agustus kita juga latihan, kemudian September ini kemarin mendekati dan kemarin kita sudah GR atau gladi resik jam 4 sore di panggung Lumbini di Borobudur ini. Baik, apa saja yang nantinya akan disuguhkan Bu dalam acara ini? Kita penampil untuk selamatan itu ada 3. Yang pertama itu sebagai awalnya itu kesenian soreng. Kesenian soreng ini berasal dari Magelang. Ini akan ditarikan oleh Padepokan Cipta Budaya, pimpinan Bapak Sitras Anjilin, ini dari Dusun Tutup Ngisor di Merapi. Jadi kita waktu itu latihan juga ke Merapi Mbak gitu. Terus kemudian nanti yang kedua ada doa Beksan Akapela, itu karya baru dari Bapak Wasi Bantolo, itu dari Isi Surakarta. Nah ini doa ini dibuat sedemikian rupa, tidak mungkin kalau dibilang berbeda ya agak berbeda ya. Jadi doa itu merupakan satu rangkaian dengan akapela atau lantunan lagu-lagu tanpa musik, tapi sambil menari. Kemudian yang ketiga ada topeng ireng. Kesenian topeng ireng juga dari Magelang. Itu dari komunitas Lima Gunung pimpinan Bapak Sutanto. Itu yang kami tampilkan. Bu, apa yang membuat acara ini menarik, spesial dan berbeda dari acara-acara yang lain Bu? Dan mungkin nanti Ibu boleh menutup dengan mengajak pemirsa untuk menyaksikan Indonesia Bertutur 2022 Bu. Baik, yang berbeda mungkin ini saja ya, suasana. Kalau menurut teman-teman itu yang berbeda panggungnya Mbak, yang jelas itu. Karena panggungnya desainnya agak buat kami agak seru ya, dengan bentuk panggung yang seperti itu. Mereka biasanya mungkin tampil ya panggung-panggung ya biasa gitu, maksudnya kotak atau misalkan itu ya di halaman atau di pendopo, di halaman pendopo gitu ya. Tapi kalau kali ini kita tampilkan itu di panggung, jadi menyesuaikan bentuk panggungnya
Itu yang menurut kami agak berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan mereka sebelumnya. Kalau yang pertunjukan lain saya rasa juga pasti akan ada inovasi-inovasi, kemudian juga ada kreativitas baru yang ditimbulkan gitu. Kemudian juga pastinya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia Bertutur 2022 ini. Itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruri sudah berbincang-bincang bersama saya di sini, Bu. Senang bertemu dengan Bu Ruri. Sampai bertemu kembali ya, Bu ya. Baik pemirsa, selain semua yang telah dijelaskan oleh narasumber saya tadi, pada malam hari nanti akan ada program layar ramba juga yang menampilkan sebanyak 5 karya film. Tentunya kita semua berharap Indonesia Bertutur ini bisa menjadi sumber edukasi, pengalaman, dan juga inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut melestarikan warisan seni dan budaya Indonesia. Sehingga Culture for Sustainable Living atau jalan kebudayaan untuk hidup yang berkelanjutan dapat diterapkan secara nyata. Dari pelataran Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Gabriela Angelita, Dika Lukmana melaporkan untuk Indonesia TV.